Halo semuanya, nama saya Randy Valentino dari 11 IPS 1. Hari ini saya akan membahas 5 soal ekonomi tentang ketenaga kerjaan. Berikut soal-soalnya. Oke, jadi saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Jika penduduk yang berusia produktif adalah sebanyak 85% tiap tahunnya, berapa banyakkah penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja dalam jiwa tiap tahunnya? Oke, jadi kita carinya per tahunnya. Jadi yang pertama di tahun 2019 tenaga kerjanya ada 145.987.000 dikali sama 85%. Hasilnya 124.088.950 jiwa. Oke. Jadi bukan angkatan kerja. Rumusnya itu TK min AK. TK ini tenaga kerja dikurang angkatan kerja. Jadi kita tinggal masukin 124.008.950 kurang 89.900. Ini kita kurang hasilnya 34.150 jiwa. Oke, ini hasilnya untuk yang tahun 2019. Sekarang kita lanjut ke tahun 2020. Tenaga kerja 178.908.000 dikali 85%, hasilnya 152.071.800 jiwa. Oke, sama seperti tadi, bukan angkatan kerja. Rumusnya masih sama, TK min AK. Oke, sama dengan 52.071.800 dikurang 120.080. Hasilnya 31.991.800 jiwa. Oke, jadi ini hasil tahun 2020. Lanjut ke tahun 2021. Tenaga kerja 200.190 kali 85% sama dengan 170.161. Oke. Kan kerja Kamin AK sama dengan 170.161.500 dikurang 149.345.000 sama dengan 20.500 jiwa. Oke. Jadi ini hasilnya dari setiap tahunnya. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 2. Saya akan bacakan soalnya lagi. Kesempatan kerja merupakan ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Seringkali ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja dan akan menyebabkan pengangguran. Pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 6. Jelaskan. Oke. Jadi yang pertama ada yang namanya pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena tidak bertemunya
pencarian kerja dengan lowongan untuk sementara waktu. Oke. Yang kedua ada pengangguran teknologi. Oke, jadi pengangguran ini terjadi karena pekerja digantikan mesin atau teknologi baru. Yang ketiga ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi karena perubahan musim dialami pekerja di sektor agraris. Oke. Yang keempat ada pengangguran struktural. Terjadi karena perubahan struktur ekonomi antar sektor atau daerah. Oke. Yang kelima ada pengangguran siklis. Terjadi karena kegiatan ekonomi menurun. Yang keenam ada pengangguran sukarela. Terjadi karena secara sukarela tidak mau bekerja. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, saya akan bacakan soalnya lagi. Suatu negara dengan tingkat pengangguran sebanyak 46,5% memiliki jumlah penduduk total lebih banyak 256.780.000 jiwa dari penduduk bukan angkatan kerja. Jika jumlah penganggurannya adalah sebanyak 65.780.000 jiwa, berapakah jumlah angkatan kerja dalam jiwa penduduk di negara tersebut? Oke. Jadi yang pertama diketahui, nomor 3 diketahui ada TP-nya tuh tingkat penganggurannya tuh 46,5%. JP ini jumlah penduduknya 65.780.000 jiwa. Oke. Yang ditanya angkatan kerja. Oke. Jadi tingkat pengangguran jumlah penduduk bagi angkatan kerja. Ini rumusnya. Jadi 46,5% sama dengan
GP-nya masukin 6578 jiwa. Oke. Per jadi 46,5 di 100 dengan 65.780.000 per akar. Oke. Jadi AK sama dengan 65.780 dikali 100 dibagi 46,5. Hasilnya adalah 141,462365 jiwa. Oke. Jadi begini soal nomor 3, hasilnya adalah segini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Saya akan bacakan soalnya lagi. Indikator untuk mengukur beban tanggungan di suatu negara disebut dengan rasio ketergantungan. Jika suatu negara memiliki nilai DR sebesar 113,5% dengan penduduk tua dan anak-anak sebanyak 345.789.000 jiwa, berapa banyakkah total penduduk di negara tersebut? Oke, jadi DR-nya 113,5% sama dengan penduduk tua dan anak-anaknya itu 345,789. Oke, P-nya produktif. Oke, di produktif sama dengan 345.789 bagi 103,5 sama dengan hasilnya 304.659.911 jiwa. Oke, jadi ini hasilnya. Belum selesai, masih ada total penduduk. Oke, jadi total penduduknya 3459 ini tambah sama 34.659.111. Hasilnya adalah 650,48.911 jiwa. Jadi ini hasil nomor 4. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Saya akan bacakan soalnya lagi terlebih dahulu. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya terbagi atas 3. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5 pekerjaan. Oke. Jadi yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Oke, jadi tenaga kerja terdidik ini tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Contohnya ada guru, akuntan, pengacara, dokter, dan hakim. Oke. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Oke. Tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman praktis. Contohnya ada pilot, supir, penjahit,
montir, sama pelayan toko. Oke. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke. Tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya. Contohnya ada tukang kebersihan, tukang becak, kuli, ini kuli bangunan, terus ada pembantu rumah tangga, dan pemulung. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.